semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya menjadi umat-umat beliau yang tetap istiqomah berjalan. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada keluarga kami, kepada bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk tempat pengajian rutinitas juga. Semoga ini juga menjadi catatan buat keluarga kita, catatan kebaikan buat bapak-bapak semuanya. Amin. Kami juga mohon maaf apabila dalam sambutan kami kurang berkenan dengan bapak-bapak semuanya, masalah tempat ataupun hidangan, ala kadarnya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya Pak ya. Dan tadi disampaikan tadi ya, alhamdulillah bersyukur juga gitu ya, alhamdulillah juga. Dan disampaikan ya kita tidak juga gitu. Kita doa-doa bapak-bapak semuanya, saudara-saudara semuanya, kita bisa melaksanakan insya Allah. Semoga yang kita melaksanakan haji bisa menjadi haji yang mabrur. Amin. Menjadi haji yang dirahmati Allah, menjadi haji yang diberkahi. Dan semoga bapak-bapak yang sudah menunaikan bisa kembali lagi, dan yang belum menunaikan bisa cepatnya. Amin. Kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa qala ta'ala aidan, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu alazim. Jamaah sekalian, jamaah ngalim atau ngaji keliling setiap malam, dan juga jamaah Masjid Kuba yang saya hormati, mudah-mudahan di malam hari ini dengan niat yang baik, yaitu thalabul ilmi dan juga silaturahim, bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan juga apa yang kita azamkan kepada Allah mudah-mudahan senantiasa dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus di Purwokerto yang baru saja juga kembali dari tanah suci, kita doakan mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan juga selalu banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan dulu. Dan kita yang masih diberikan kesempatan dan waktu, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesempatan taufik, sehingga segala bentuk kesempatan dan waktu yang diberikan Allah senantiasa bisa kita tasarrufkan dan juga bisa kita laksanakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam yang selalu kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk
pada momentum Muharram sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil orang beriman perintahnya takwa. Berarti nggak ada jaminan orang ngaku iman dia bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu imannya hanya di lisannya saja. Tapi aktual iman dalam bentuk amal soleh, ketulusan beramal, itu belum tentu mengekspresikan iman yang dia tancapkan dalam hatinya. Maka setiap kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah takwa, berarti penegasan supaya apa yang dia imani harus ada bukti secara empirik, yaitu dengan amal soleh. Entah dia beriman ya harus sholat, dia beriman ya harus puasa, dia beriman ya harus nuntut ilmu, thalabul ilmi, karena kebutuhan kita. Tidak mungkin kita ibadah kepada Allah tanpa ilmu. Tidak mungkin kita bisa sampai kepada Allah punya bekal takwa tanpa ilmu. Itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini adalah ilmu, maka jangan sampai salah mencari agama. Jangan sampai salah berburu kepada siapa kita mencari sana ilmu. Sampai Imam Malik radhiyallahu anhu disebutkan dalam salah satu kitab Al-Fawaid Al-Maqiyah, ketika sedang mengajar itu Pak, kemudian muridnya berdiri karena sudah masuk waktu sholat. Ini biasa di kampung terjadi seperti ini nih. Udah masuk waktu sholat, Pak Ustaz, saya berdiri. Padahal gurunya belum selesai ngajar tuh. Ditanya oleh Imam Malik, "Maza taf'al? Apa yang kamu kerjakan?" "Saya ingin sholat awal waktu." Dijawab oleh Imam Malik, "Hal tadri, apakah kamu tahu bahwa menuntut ilmu jauh pahalanya lebih besar dari hanya sekedar sholat awal waktu?" Gak sebanding Pak. Bahwa menuntut ilmu pahalanya jauh lebih besar di hadapan Allah daripada hanya sekedar mengejar keutamaan waktu sholat. Kenapa? Karena awal waktu berkaitan dengan keutamaan waktu saja. Artinya hanya kesunatan. Bukan berarti sah atau tidak sah ibadah. Tapi kalau nuntut ilmu, hukumnya sama seperti status sholat 5 waktu, yaitu fardu ain. Orang yang punya akal sehat, waktu diberikan oleh Allah, kesempatan ada, bisa milih mana baik buruk. Ternyata majelis taklim ada di dekatnya, tapi kok nggak mau nuntut ilmu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sholat bukan dengan ilmu Anda berpuasa bukan dengan ilmu Anda beribadah bukan dengan ilmu Anda. Maka rasakan amalmu saat ini dengan emosi dan syahwatmu, bukan atas dasar tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak Nabi pernah bersabda 2 hal. Yang pertama, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Itu satu. Bahwa Nabi itu punya agenda bagaimana caranya membentuk, mentakwin khuluq atau perangai orang-orang Arab pada saat itu, yang notabene bukan perangai buruk secara empirik, bukan. Mereka faham bagaimana cara bersikap. Intelektualnya juga tinggi orang-orang Arab ini. Tapi ternyata apa yang dicela dan apa yang dipuji oleh Allah, menurut Allah mereka nggak paham. Maka Nabi itu tugasnya wa ma alaina illal bala, kami hanya menyampaikan saja. Apa yang Anda pikirkan betul secara akal belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sebelum zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak 3 abad sebelum Masehi, ada kaum yang disebut dengan kaum sofis. Kalau dalam tradisi Arab disebutnya kaum sufastoiyun. Yang disebut dengan baik adalah mahassanahul aql. Apa yang dianggap baik oleh akal. Apa yang dianggap sesuatu yang buruk adalah maqabbahul aql. Apa yang dianggap akal itu buruk, ya buruk, namanya keburukan. Barulah kita bicara tentang persoalan estetika, bicara persoalan kebaikan dan keburukan, bicara persoalan indah tidak indah. Tapi ternyata setelah datangnya wahyu, Nabi terakhir, kata Nabi Isa dalam
versinya Al-Quran, wasayati min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti setelah generasiku namanya Ahmad. Tapi ternyata ilhamnya Allah kepada Abdul Muthalib, namanya bukan Ahmad tapi Muhammad. Ya hampir mirip lah. Kalau Ahmad itu artinya aku memuji, tapi kalau Muhammad artinya sosok yang selalu dipuji seluruh alam semesta, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi mengatakan yang disebut dengan kebaikan adalah ma hassanahu syar'u, apa yang dianggap syariat baik itu baik indallah. Ma qabbahahu syar'u, apa yang dianggap buruk dalam syariat itulah yang dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah tidak otoriter. Karena Nabi pernah bersabda begini, ma ra'ahul muslimuna hasan fahuwa indallahi hasan. Apa yang di perspektif dianggap oleh seorang muslim itu baik, maka itu baik juga di hadapan Allah. Tapi ini bahaya kalau sembarangan disampaikan. Yang dimaksud muslim karena ada alif lamnya itu tadi. Yang dimaksud muslim di situ adalah al-ulama. Yang dimaksud adalah al-ulama, orang yang mumpuni dalam kapasitas ilmunya, bukan orang awam. Nanti kalau begitu siapa aja bilang baik dianggap baik, enggak juga. Jadi maksud Nabi adalah apa yang dianggap baik oleh orang yang pakarnya, maka itu baik juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin nggak baik itu. Kenapa? Karena para ulama pewarisnya estafet para nabi dan rasul sebagai delegasi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda satu lagi, Pak, innama bu'istu li'ta'lim. Saya diutus untuk mengajarkan umat, tidak hanya sekedar mendakwahkan agama Allah, tapi saya diberikan beban tanggung jawab untuk mengajarkan para sahabat, mengajarkan umatku bagaimana kaifiat salat, bagaimana ajaran Allah, bagaimana maunya Allah. Itu diajarkan dengan metode taklim, tapi tidak intens kayak kita. Karena pada saat itu Nabi memikirkan dua hal, Pak. Satu, yang pertama, bagaimana umat muslim secara kuantitas banyak dulu gerakannya. Karena semakin besar secara kuantitas, maka harokah dan gerakannya semakin kuat. Itu yang dipikirkan Rasulullah pertama. Yang kedua, kalau komunitasnya masih kecil, tapi intelektualnya jangan bobrok, maka kalau ada kesempatan dan waktu, Nabi pasti mengajarkan sahabat, mengajarkan umat pada saat itu untuk diisi tentang pelajaran-pelajaran agama. Sahabat mendapatkan ilmu dari Rasulullah, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in terus sampai dengan sekarang. Dan di mana saja ada majelis ilmu, berarti sedang mengikuti sunnahnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada ruginya nongkrong di majelis ilmu. Ya mohon maaf meskipun kadang-kadang ya palanya agak loncer dikit, kemudian bersenderan, ya kayak apa-apa Pak, daripada nongkrongnya di warung kopi. Di warung kopi ngutang lagi kopinya 12, ya, banyak baca catatannya lagi, ya. Apalagi kita nongkrong doang di pos satpam, gibah lagi ngomongin orang. Lu tahu nggak? Nah tuh kalau ada orang ngomong lu tahu nggak, tinggalin lah, ya. Jangan itu. Kenapa? Karena itu namanya al-kalam fima layaknya, berbicara terhadap sesuatu yang tidak manfaat. Jangan dianggap perbuatan dosa itu hanya dibatasi dengan mencuri, dibatasi dengan persoalan berzina, dibatasi hanya persoalan apa lagi? Ya merampas hak orang lain. Banyak maksiat yang kadang-kadang tidak dijelaskan sehingga kita tidak paham. Jadi diri kita merasa kita tidak maksiat, padahal kita maksiat. Itu yang disebut dosa yang tidak disadari lebih banyak daripada dosa yang disadari. Maka saya pernah jelaskan di masjid itu, jangan selalu beristighfar itu melulu berbuat dosa dulu. Karena betapa banyak dosa yang tidak kita sadari, itu yang tidak kita istighfarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dari malas, istighfar dari mengeluh takdir, istighfar dari mengukur takdir dengan takdir orang lain. Ini yang paling fatal, Pak. Karena kaitannya dengan akidah. Kalau cuma persoalan fikih itu solusinya banyak, Pak. Makanya ragu-ragu dalam konteks ibadah itu sebetulnya banyak solusinya. Saya kasih contoh mudah. Bapak lagi nggak ada air, namanya fakidul ma. Dalam bahasa fikih, orang yang tidak punya alat suci air namanya fakidul ma.
Berarti kan ada opsi lain alat bersuci, namanya turab. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Tapi kalau salah memahami ayat ini, dikatakan di mana aja debu lagi. Di Kopaja ada debu kali itu Ustaz. Enggak juga. Itu. Ya. Sa'idan thayyiban itu dijelaskan adalah lahu gubbar. Debu yang kalau ditepok itu ngebul, Pak. Kan ada yang begitu. Ada juga yang enggak, cuman begitu doang tuh. Enggak pakai ngebul. Yang gubbar yang dimaksud untuk tayamum itu yang seperti itu. Kalau tidak ditemukan, lebih baik sholat saja. Kalau masih ada waktu ketemu air, nanti ada sholatnya. Kalau sudah keluar waktu, versinya Imam Syafi'i dikodok saja dan tidak berdosa. Suatu saat bapak di tengah jalan ketemu air, tapi airnya syubhat. Maksud saya syubhat, ini tengah-tengah antara apakah airnya suci atau airnya najis. Tapi dibilang najis, warnanya tidak berubah, baunya juga tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Karena ada air yang begitu, Pak Haji. Ada air yang secara warna tidak berubah, baunya tidak berubah, dan rasanya tidak berubah. Yang paling banyak orang nanya itu kan air kolam renang itu. Karena dicampur kaporit itu, Pak. Cuma saya nggak tahu rasanya bagaimana. Saya nggak pernah nenggak juga sih. Kalau kencing di kolam renang pernah. Tapi kalau minum enggak. Karena kagak kecil enggak. Nah, suatu saat bapak ragu-ragu. Hal haza, apakah ini tahir am najis? Ini suci atau najis? Itu kan kasus fikih, Pak, bukan akidah. Maka kembalinya begini menyikapinya. Hukum asal di dalam air Allah ciptakan dalam keadaan suci. Jika bapak tidak mendapatkan sesuatu, ketika bapak ketemu air itu tidak ada indikasi air ini najis, maka hukumilah air ini suci. Beres urusan, pakai wudu, sholat. Tapi kalau akidah bahaya, Pak. Nggak bisa begitu, nggak bisa toleransi. Suatu saat bapak habis sholat tahajud, rokaatnya banyak lah kan, karena rokaat tahajud nggak ada batasnya. Kalau sholat duha ada batasnya, berapa rakaat, Pak? 12 apa 8? Apa 14? Masa baru nih 14. Mazhab Soekarno, mazhab Panyusi Milenium. Tontonan saya dulu tahun 2000. 8 apa 12, Pak? 8. Aksarnya 12, afdolnya 8. Ya, udah begitu jalan kan? Afdolnya sama dia rakaat, tapi aksarnya 12. Lebih dari itu ngikutin Panji. Lebih dari 12. Ya karena memang ulama nggak pernah nyebutin lebih dari 12. Aksarnya 12 rakaat. Sudah rakaat tahajud dikerjakan, duha dikerjakan, tahu-tahu orang tuh kan semakin bertambah iman, Pak, semakin diuji sama Allah. Nah kadang-kadang yang lulus malulus, yang enggak banyak kebelangsang. Tapi kadang-kadang menyikapi ujian itu bagi orang yang beriman itu kadang-kadang itu enggak cerdas, Pak. Enggak cerdasnya kenapa? Setelah dia berat melaksanakan perintah Allah, enggak mungkin dong melaksanakan perintah Allah itu mudah-mudah saja. Itu bohong, Pak. Kalau ada orang bilang, saya kayaknya hari ini mudah sekali ibadah, itu bohong, Pak. Sesuatu kebaikan buat orang mukmin itu ditakar memang berat dari Allah. Supaya apa? Ada ujiannya. Supaya apa? Ada upaya dan usahanya. Karena satu sisi Allah bilang, semua saya takdirkan, termasuk kebaikan dan keburukan yang kamu kerjakan. Tapi satu sisi Allah bilang, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Satu. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya Allah tidak senang dengan ahli ibadah yang pemalas. Allah tidak senang dengan orang mukmin yang pemalas. Allah pengen kebaikan itu diraih karena upaya maksimalnya dengan iman itu. Itu yang Allah pengen lihat dari kita. Maka setiap peningkatan ibadah itu harus ada ujiannya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ar-Razi, ketika Allah cinta dengan hambanya, itu biasanya diuji. Sama seperti orang sekolah. Kalau pengen naik level tinggi, ya harus ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya, ngambil paket C. Paket C juga ujian. Cuman nggak berkelas aja. Begitu. Atau Bapak mau masuk surga ngambil paket C, boleh. Tapi terseok-seok. Ngesot dulu di Siratal Mustaqim. Nah, kan banyak dijelaskan itu, Pak. Ada orang jembat Siratal Mustaqim yang kayak kalbarti, kayak kilat. Ada orang jembat di Siratal Mustaqim itu seperti orang yang lari maraton, cepat sekali. Itu deskripsi saja, gambaran.
Saya nggak tahu bagaimana larinya juga, nggak ngerti. Karena itu perkara sam'iyah, eskatologi. Ada yang digambarkan orang tuh di Siratul Mustaqim, mau maju takut, mundur juga nggak bisa. Takut dia, gemeter itu. Ada orang yang maju cuman lama sekali sampai diomelin sama orang belakang, lama banget jalan, sampai digituin, sampai digebah kalau bahasa orang Gondrong, digebah, lama banget jalan. Ngesot Pak Ustaz. Ngesot. Ada juga. Ada banyak gitu yang ngesot. Ternyata bilang begini di dalam riwayatnya, ya Allah jangan perlambat saya. Lah kan aneh kata malaikat, di akhirat masih susun aja sama Allah. Bukan Allah yang memperlambat, entenya ke Masjid Kuba kalau subuh jam 6. Jadi begitu jembatnya. Jadi bukan persoalan Allahnya, persoalan Anda. Kesempatan dikasih, waktu ada, uban makin banyak, anak cucu makin beranak, tapi kebaikan gak menambah. Usia ada, waktu ada, tahun semakin bertambah, ilmu gak nambah. Itu ibarat orang dagang rugi besar. Mungkin secara empirik omsetnya bertambah, tapi kualitasnya merosot. Kualitas barangnya rusak. Maka dalam akad jual beli ada yang disebut dengan khiyar. Ada khiyar syarat, ada khiyar majelis, ada khiyar aib. Saya kalau beli nih, kemudian pembelinya bilang begini, ini Pak, saya serahkan barangnya. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak boleh balikin, uangnya saya balikin. Namanya khiyar aib. Pembeli boleh memilih mengembalikan barang, uangnya diambil lagi, atau barangnya tetap diterima meskipun ada cacat. Sama, kita juga seperti itu, Pak. Jangan-jangan selama ini ibadah yang kita punya, ibadah yang kita miliki, karena ada kecacatan akidah itu, ternyata sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah maha perfect pengen. Jadi Allah kalau pengen tuh nggak nanggung-nanggung Pak dari seorang hamba. Kalau dari satu sisi Allah bilang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra dalam surat Al-Baqarah ayat langganan ayat puasa itu, ya. Allah pengen kita mudah, nggak pengen kita sulit. Itu benar 100%. Ini orang Quran. Ini benar. 100% benar. Tapi satu sisi Allah pengen kebaikan itu diraih karena murni usaha manusia. Kira-kira begini dah. Orang mana mungkin terangsang zikir abis subuh sampai waktu isyraq kalau nggak paham ilmunya. Jadi ternyata rangsangan untuk berbuat ibadah itu bukan cuma iman Pak, tapi ilmu. Makanya dalam ayat surat Al-Mujadalah itu dijelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayatnya santri nih kalau pidato. Yarfa'illahu alladhina, Allah akan mengangkat dua orang. Satu alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua alladzina utul ilma, orang yang diberikan Allah ilmu. Iman didasari dengan ilmu melahirkan amal soleh. Ini yang menjadi ukuran diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nggak cukup iman doang, nuntut ilmunya enggak. Maka bersyukur alhamdulillah di wilayah Masjid Kuba di mana aja taklim. Saya juga bingung. Pak Andi ngubungin malam Sabtu ada ngaji, ntar malam Senin ada ngaji, ntar malam Jumat ada kuntilanak, macam-macam dah. Ntar hari Minggu pagi, Sabtu pagi ada ngaji lagi. Semakin banyak pengajian, semakin banyak turun rahmat Allah Subhanahu. Itu orang yang zikir-zikir Pak, sampai tasbihnya pada copot. Sakti kagak ngapa-kagak, kalah sama bapak yang nuntut ilmu. Malah jadinya kebatinan itu. Ya kalau dalam dulu ulama dulu bilangnya orang-orang yang kebatinan itu disebutnya at-ta'limiyah. Ta'limiyah itu orang yang menafikan nuntut ilmu. Nggak mau ngaji, maunya ibadah doang, ngaji nggak mau. Orang yang begini kebatinan, akhirnya ibadahnya ngaco. Atau kalau bahasa sekarang disebutnya Syiah Ismailiyah. Karena dia nganggapnya begini, guru saya maksum, nggak perlu saya belajar sama guru, karena apa yang diajarin dia, disampaikan dia semuanya sama kayak diajarin Nabi. Jadi nggak perlu belajar, udah dijamin sama imamnya. Lah kalau kita siapa yang jamin? Nabi nggak pernah bilang begitu. Nah ini mazhab yang disebut dengan mazhab sempalan, kebatinan-kebatinan ini banyak dikritik zaman dulu. Orang yang hanya spirit ibadah tanpa belajar cenderung jatuh zindik.
Zindik itu disebut kebatinan kalau sekarang. Kalau orang dulu sebutnya zindik, ya. Jadi orang hanya sekedar spiritualitas, ibadah, ritual, tapi untuk kognitif keilmuan diabaikan. Ini sudah banyak saat ini, Pak. Sampai orang-orang banyak dibilang sholat cukup ingat Allah aja, ya nih. Enggak usah makin gerak-gerak. Sedekah udah sedekah, as-sodaqah afdalus sodaqat, sodaqatul iyal, ya bener sih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah sama saudara sendiri, ya bener. Cuman bukan berarti ada tetangga kelaparan diem aja gitu. Enggak, saya mah sedekahnya sama istri saya aja. Istri mau ada kewajiban, namanya bukan sedekah itu mah. Kalau nggak bisa ngomel-ngomel dia, begitu. Waduh, bisa perang dunia ketiga kalau nggak dikasih. Ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya, ada untayan hikmah yang ingin saya sampaikan ini sebagai motivasi kita lah. Apalagi kita sudah masuk tahun baru 1445. Berarti harus ada peningkatan tidak hanya dari umur, Pak. Mungkin secara kuantitas usia bertambah, tapi kan secara hal yang lain. Artinya mata penglihatan semakin berkurang, pendengaran semakin berkurang, kemudian tenaga juga semakin berkurang. Banyak hal yang berkurang lah. Maka harus ada hal yang harus kita kerjakan sebagai zat bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimatnya begini, Pak. Al-ghafilu idza asbaha yanzuru ma sayaf'al. Orang bodoh itu, nah ini bedanya orang bodoh sama orang berilmu. Orang bodoh itu idza asbaha, kalau bangun pagi-pagi nih tidur, nih bangun habis bangun ngiler nih, bangun tidur. Ma yanzuru ma sayaf'al, yang dia pikirkan begini, Pak. Gawean saya apa ya hari ini? Itu gitu tuh dia ngomong ya. Yang dia pikirkan, saya ngerjain apa ya hari ini? Nah itu ciri orang bodoh. Yang bodoh bukan ininya sebetulnya, imannya bodoh. Hati-hati. Karena kalau pagi-pagi sudah memikirkan apa yang harus saya kerjakan hari ini, berarti menafikan takdir Allah secara akidah. Padahal dia tahu dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Apa saja yang telah saya ciptakan di alam dunia ini, semua sudah ada takdir dan qadarnya. Semua sudah ada ukurannya. Tidak perlu kita berkata pagi-pagi bangun tidur itu harus apa saya hari ini. Itu nggak perlu kita bicara begitu. Yang ada, saya harus meraih takdir Allah yang mana, itu yang betul. Mungkin ini terlalu teoritis, Pak, tapi ini berimplikasi terhadap akidah. Maka banyak orang yang ternyata tidak sadar imannya itu merosot. Makanya Nabi itu luar biasa, sampai bersabda begini, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu, upgrade-lah imanmu dengan sering menyebut la ilaha illallah. Karena kita mungkin dalam satu waktu nggak sadar kalau kita ini tidak udah murtad. Satu, mengeluh takdir. Dua, mengeluh pemberian Allah. Tiga, mengurusin urusan orang lain, takdir orang lain. Mengukur nikmat dengan nikmat tetangga. Itu sudah ingkar iman namanya. Dan itu fatal, Pak. Cuma nggak kerasa aja. Makanya Nabi bilang, upgrade imanmu. Siapa tahu kamu murtad nggak kerasa. Ucaplah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pernah berhenti. Ini baca la ilaha illallahnya di masjid doang kalau jamaah. Kalau di rumah enggak. Ya di rumah sama, supaya di rumah juga jadi tempat ibadah. Makanya sampai ada hadis yang mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan. Maksudnya seperti kuburan itu sepi, ngaji kagak, baca Quran kagak, sholat sunnah semua habis diborong di masjid. Kalau bisa mah Pak, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kalau bisa yang emang nempel banget masjid di rumah aja. Nempel banget masjid nih, lebih baik rawatibnya, qobliyah, ba'diyah di rumah. Afdolnya begitu. Pak Ustadz, Nabi itu ngapa ya qobliyah, ba'diyahnya selalu di rumah? Karena rumah Nabi sama masjid nempel. Coba yang pernah haji, ya kan? Nempel. Makanya Nabi nggak mau salat sunnah itu di masjid. Di masjid khusus sholat fardu saja. Tapi kalau yang jauh silakan. Soalnya kalau udah sampai rumah kagak bakal terjadi. Karena udah males, apalagi udah senderan, apalagi bininya udah nyediain kopi, kagak bakal dah. Nggak bakal dia ba'diyah di rumah, nggak bakal. Ya. Jadi lebih baik di masjid. Tapi kalau yang dekat usahakan di rumah.
Karena memang setiap sholat tuh ada makomnya, Pak. Sholat sunnah tuh makomnya makom ikhfa, bukan tajwid. Saya nggak bicara tajwid. Ikhfa itu artinya disembunyikan, dirahasiakan, israr. Tapi kalau fardu nih itu harus izhar, harus ibros, ditampakkan. Makanya sholat berjamaah itu yang paling fardu kifayah, ada berjamaahnya, cuman fardu. Kalau sholat sunnah tuh nggak semua tuh sannu fihi al jamaah. Paling sholat id yang ada dianjurkan jamaah, sholat taraweh dianjurkan jamaah, duha, tapi duha juga masih diikhtilafkan oleh ulama apakah boleh berjamaah atau tidak. Sebagian ulama ada yang bilang boleh. Kenapa? Karena kalau sholat sunnah memang dianjurkannya israr, dirahasiakan, bukan ditonjolkan, bukan. Ada orang mau nanya begini, Ustaz, saya mah nggak mau ke masjid gua, emang apa? Saya takut teriak sholat berjamaah. Gimana urusannya nih, ngaji sama siapa kali? Kalau sholat berjamaah 5 waktu mah kudu, memang kudu keluar, kudu ditunjukkan. Kalau ada yang ngomong begini di hati, jangan sholat berjamaah maghrib, nanti dikata riya, itu pasti setan. Karena setan nggak suka orang sholat fardu tuh berjamaah, nggak suka. Tapi kalau sholat sunnah itu memang dianjurkannya di diam-diam atau di rumah lah, kira-kira begitu. Nah, itulah isyarat kenapa Nabi selalu sholat sunnahnya di rumah. Dan memang yang sunnah-sunnah banyak longgarnya. Ya termasuk boleh dalam keadaan rohilah berkendara tuh sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat fardu ya enggak. Ada ulama yang nggak bilang nggak boleh kalau sholat fardu. Makanya sampai ulama sekarang membahas hukum sholat di kereta, ya, hukum sholat di pesawat, hukum sholat apalagi yang keretanya berhadapan gitu Pak duduknya nih. Saya di sini jadi sini. Kalau saya begini nih isyarat ruku, lewat jalan begitu. Itu namanya mengganggu masroh orang lewat. Sampai ulama segitunya membahas, apakah kamu ibadah tapi menghalangi jalan orang? Itu namanya Anda itu menunaikan hak Allah tapi egois secara ibadah horizontalnya. Jadi bertabrakan gitu loh Pak. Maka sampai ada ulama bilang kalau bisa katanya, pakai pendapatnya Imam Haramain, setiap sholat itu ada kodoknya. Kalau Anda dalam keadaan yang tidak mungkin menunaikan hak Allah tapi bertabrakan dengan kemaslahatan manusia, maka Anda boleh kodok dan tidak berdosa. Itu dibahas dalam kitab Sifat Sholat Nabi, tapi bukan versinya Albani. Versinya ulama yang lain dari Yaman, Hadramaut. Ada lagi. Yang Albani juga saya punya, saya baca juga. Ya, itu bicara fikih kontemporer saat ini. Karena kebanyakan Pak Haji, saya waktu pernah ke Jogja naik kereta, ceritanya kayak anak muda nih. Naik kereta, ya. Lagu istri kereta. Itu naik kereta, dia sholat, istri saya bilang begini, tuh sholat kayak begitu. Tapi saya lihat gerakan sholatnya, dia sholat sebagaimana gerakan orang sholat dalam keadaan duduk gimana? Isyarat ruku begini, isyarat sujud lebih nunduk lagi kan? Kalau nunduk lagi nyungsep namanya Pak. Nyungsep. Jadi nunduk untuk isyarat ruku, lebih nunduk sedikit lagi isyarat sujud. Tapi menghalangi akses jalan orang. Nah ini yang saya katakan, pentingnya ibadah betul, tapi jika bertabrakan dengan maslahat manusia atau maslahat umum ijtimaiyah, itu perlu dikaji ulang Pak dalam kasus ibadah. Maka ulama-ulama sekarang itu punya perhatian penting dalam aplikasi fikih kontemporernya, ya, supaya tidak bertabrakan antara hukukullah dengan hukukul adamin, hak-hak kita kepada Allah dengan hak-hak antar manusia. Memang Ustadz nggak ada yang lebih tinggi haknya Allah dong daripada hak manusia? Iya. Tapi tahukah Anda, kalau Anda lagi sholat, ada orang minta tolong, yang dengar cuman kita, maka dalam fikih Anda suruh batalin sholatnya. Tolong orang yang sedang minta tolong. Nah kalau begitu lebih utama mana? Hak Allah apa hak manusia? Hak manusia. Dalam konteks ibadah, hak Allah boleh dikalahkan Pak. Tolong manusia, karena manusia kalau nggak ditolong bisa lewat Pak. Tapi Allah, kita tidak ibadah hari ini, nggak peduli, Allah tetap jadi Tuhan. Dan Allah nggak turun derajatnya tanpa kita ibadahi. Itu sebetulnya elat yang dikasih penjelasannya oleh para ulama. Maka
Orang yang beriman betul-betul ketika pagi-pagi dia bangun tidur, yang dia pikirkan itu bukan saya harus kerja apa hari ini. Ya Allah, saya akan meraih takdirmu yang baik hari ini. Namanya manusia itu kan diciptakannya, bukan hanya manusia Pak, seluruh makhluk ini diciptakan kan berpasang-pasangan. Laki, perempuan, atas, bawah, hitam, putih, apalagi lonjong, bulat, apalagi banyak kan tuh. Semuanya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan itu maksudnya yang normal loh Pak, bukan laki-laki, banci-banci, bukan itu. Saya nggak pernah aneh juga sih ya kadang-kadang ada. Saya bukan banci Ustaz, tapi transgender, apalah transformer, kayak apa kayak gitu. Saya nggak tahu lah itu namanya. Yang penting dalam bahasa agama namanya ada punsa aja begitu, banci. Kalau bahasa kita mah punsa muskil. Nah kalau punsa muskil mah memang dari sononya madein Allah. Saya juga nggak tahu itu. Madein Allah bukan madein kita. Kalau yang banci-banci versi Indonesia ini kan madein dia sendiri itu. Dia buat-buat. Saya ini dari kecil kayaknya naruhnya ke perempuan. Ya lu salah gaul namanya. Bukan nyalain Allah. Gaulnya masih apa? Gaulnya perempuan jadi bawa bedak mulu. Begitu loh. Jangan salahin Allah. Allah nggak mungkin salah nyiptain itu. Tapi dalam fikih itu dibahas Pak, ada bencong yang asli lahir kelaminnya 2. Ini lahir, kelaminnya 2. 1 kelamin perempuan, 2 kelamin laki-laki. Namanya unsa muskil. Nah yang seperti ini bisa dalam satu kondisi berat hukumnya laki, bisa dalam satu kondisi berat hukumnya perempuan. Tergantung. Ya. Nah saya juga nggak tahu tuh. Belum ya. Soalnya toilet pasti ada yang 1 rok, 1 celana. Ada yang tengah-tengah. Gimana dia? Jadi ini juga kayaknya coba bikin toilet sendiri. Tapi orang begitu nadir, jarang sekali. Tapi dibahas oleh ulama karena memang ada kejadian. Jadi semua sudah ditakdirkan Allah. Bagaimana kita meraihnya? Baik buruk sudah disiapkan Allah. Kalau Anda mencari takdir Allah, carilah takdir yang baik. Maka di sini dijelaskan wal akil, orang yang berakal yanzuru ma yaf'alullahu bihi. Yang dia pikirkan itu ketika bangun tidur begini, Pak. Ya Allah, apa yang harus saya upayakan untuk meraih takdirmu? Itu berpikirnya begitu. Kalau ketika bangun tidur itu ada 2 pilihan. 1, nerusin tidur. Enak banget tuh, apalagi tidurnya jam 3. Ya, masih kurang itu. Kemudian 1 lagi, takdir baiknya ke masjid, sholat berjamaah subuh. Tinggal pilih, manusia kan dihadapkan 2 pilihan nih, tinggal pilih. Takdir Allah, tidur lagi juga takdir Allah. Sholat ke masjid juga takdir Allah. Orang mukmin yang akil, yang berakal, yang cerdas, dia akan milih mana yang baik. Bukan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya upayakan untuk meraih takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini Pak, kenapa sampai ulama bilangnya begini, jangan mikirin apa yang harus saya kerjakan. Tadi kan ayatnya saya sebutkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Bahwa semua yang saya ciptakan dari kata syai' itu semua alam sudah ada ukuran dan takdirnya. Kalau sudah ada ukuran dan takdirnya, sebetulnya Anda nggak perlu berkreasi lagi, nggak perlu menciptakan sesuatu dari mula lagi. Bahasa agama namanya ibda. Makanya Allah disebut badi'us samawati wal ardh. Badi itu artinya menciptakan sesuatu yang awalnya nggak ada contohnya. Beda dengan khalaqo, nggak ada contohnya, nggak ada sampelnya, nggak ada. Tapi dalam satu sisi kalau kita belajar sastra Arab atau ilmu para udaba, adibul Arabiyah, itu ada yang disebut dengan kata-kata badi juga, tapi bukan ciptaan, artinya keindahan. Disatukan Pak, kata badi menciptakan dengan badi indah. Maka Imam Ghazali nyebut begini, laisa fil imkan abda'u mimmakan. Tidak ada ciptaan yang lebih elok dan indah kecuali yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas manusia bukan mencipta, mengupayakan. Itu doang udah. Gak perlu berpikirnya itu apa yang harus saya kerjakan. Gak perlu. Berpikirlah apa yang harus saya upayakan. Karena semua sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalau orang berpikirnya selalu seperti itu, apa yang saya harus kerjakan, nanti poin pentingnya akan seuzon kepada Allah. Begini Pak, maksudnya seuzon itu. Dia berpikir saya harus kerjakan hari ini kerjaan ini. Ternyata ketika ingin dikerjakan, waktu dan kesempatannya dicabut oleh Allah. Gagallah hari itu, kecewa, menyalahkan Allah, stres, bunuh diri.
Banyak Pak kasus seperti itu. Ini namanya i'timad 'alal amal. Orang yang suka merencanakan sesuatu, apa yang harus saya kerjakan hari ini, biasanya sering putus asa dari rahmat Allah. Oh, ini Pak, ini dosa yang bahaya. Putus asa dari rahmat Allah itu sangat bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ibadah untuk melawan putus asa dari rahmat Allah adalah ar-roja. Roja itu artinya berharap. Berharap itu bukan berarti ngarep-ngarep doang. Berharap sekaligus mengupayakan amal soleh. Itu menjadi pancingan supaya Allah mengijabah dan juga mendengar doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup lah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah. Saya pernah katakan ya, semua khalifah itu sama aja kayak Pak Harto, otoriter lah kira-kira begitu. Cuman 4 khalifah yang baik dalam sejarah Islam. Yang pertama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Harun ar-Rasyid, yang ketiga Salahuddin al-Ayyubi, yang keempat Sultan Muhammad al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah. Cuma 4 orang ini Pak yang riwayatnya saleh, ahli ibadah, zuhud, asketik. Yang lain itu sama, membunuh, menggulingkan babanya sendiri, melempar bapaknya sendiri, sama. Nggak peduli babanya atau bukan, yang penting diasingkan supaya dia jadi raja. Sama begitu namanya politik, sama seperti itu. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang dikata Umar Sani, Umar kedua, asbahtu wa mali surur. Ketika saya bangun pagi-pagi, saya nggak merasa bahagia. Jadi bangun pagi-pagi itu khawatir, Pak. Itu orang beriman begitu, khawatirnya apa? Jangan-jangan hari ini saya dapat takdir yang buruk, itu loh. Jangan-jangan hari ini saya maksiat. Jangan-jangan hari ini saya jauh dari rahmat Allah. Itu khawatirnya orang beriman ketika pagi-pagi bangun tidur. Kata Sayyidina Umar, asbahtu wa mali surur. Saya bangun pagi-pagi saya nggak merasa bahagia. Illa kecuali fi mawaqi'il qadar. Saya jatuh pada takdir-takdir Allah yang baik. Berarti harus diupayakan itu. Bisa nggak Pak Ustadz? Saya malamnya doa supaya subuh berjamaah, pas bangun tidur langsung jalan sendiri terus ke masjid. Nggak ada begitu. Yang ada tetap diupayakan. Bangun tidurnya ada alarm, ada apa segala macam, bedug lah, kalau perlu bedug deket kupingnya supaya bangun begitu. Diupayakan terus bangun tidur, soal apa namanya, ke kamar mandi ya, atau mandi dulu biar seger baru sholat subuh berjamaah. Artinya ada upaya meraih takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Umar bin Khattab dalam riwayatnya Imam Ibnu Rajab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Saya menghindari apa namanya, wabah penyakit yang ada di Syam, bukan berarti saya lari dari takdir Allah, tapi saya ingin mengupayakan takdir Allah yang lain. Itu sebetulnya gambaran orang cerdas mensiasati supaya tidak jatuh pada takdir Allah yang buruk. Orang yang bodoh adalah dikasih kesempatan dan waktu, dikasih waktu luang, dikasih umur, tapi masih jatuh kepada takdir yang buruk. Padahal Allah kasih 2 pilihan, bukan 1 pilihan. Inilah yang disebut ghafil, orang yang lalai. Ghafil sama jahil itu bahayaan ghafil loh. Kalau jahil itu Pak, cuman bahasa, dia belum nggak belajar lah, nggak tahu. Tapi kalau ghafil itu bisa tahu, tapi nggak dipakai. Makanya ghafil itu disebutnya lalai, bukan bodoh, tapi sama aja bodoh juga. Ya bodoh murokab lah, kayak kesusun-susun lah gitu. Nah, ada jahil basit, ada jahil gitu. Ya, mudah-mudahan di apa namanya momentum tahun baru ya, Muharram ini kita bisa lebih meningkatkan kualitas iman, paling tidak iman Pak. Karena faktor yang paling penting dalam yang mendorong kita untuk bisa ibadah, untuk ilmu, kemudian ibadah yang sifatnya sosial atau ibadah yang sifatnya vertikal, personal kita kepada Allah, itu faktor utamanya iman. Maka tidak ada sahnya ibadah jika tanpa iman. Jika imannya sahih, insya Allah amalnya juga sahih dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu upaya menguatkan iman dan juga supaya menstabilkan, mengkonsistenkan iman itu adalah sering-sering duduk di majelis ilmu. Insya Allah iman kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.